Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Saya buka data saya pada My Dokumen ya. Ini latihan rumah 2D, AutoCAD ya. Saya double klik dan dia menyala seperti itu. Teman-teman perhatikan, kita pada video sebelumnya sudah berjalan sejauh ini ya. Sudah membuat gambar detail jendela ganda sejauh ini. Pada tahap kali ini kita akan memberikan ukuran ya, seperti pada gambar contoh di sebelah, ukuran dan juga pengaturan layernya, garis layer atau daftar layer daripada garis ini ya, atau gambar jendela ganda ini. Teman-teman perhatikan di atas ini adalah kotak layer ya. Yang warna putih besar ini adalah kotak layar, yang di situ ada lampunya, ada gembok dan lain sebagainya ya. Jadi saya blok. Perhatikan di sini juga di kotak layar ini ada anak panah kecil ini. Jika saya klik, ya muncul daftar layar seperti ini. Paham ya? Jadi saya blok semua gambar detail jendela ganda ini seperti itu. Kemudian pada layar ini layar ya, saya klik anak panah kecilnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya klik garis 0,09. Jadi pada intinya detail jendela ini dia masuk ke dalam layar garis 0,09. Itu artinya ketebalannya 0,09 ya. Saya akhiri blok ini dengan tombol escape pada keyboard. Kemudian teman-teman ini adalah arsiran kaca ya, arsiran kaca. Jika saya klik seperti itu atau saya blok, maka kemudian saya klik, perhatikan ini adalah layar ya, di atas ini adalah layar, ini ada lampunya segala macam ya. Di sini masuk ada tulisan garis 0,09. Nah, saya klik anak panahnya yang kecil ini dan saya masukkan arsiran kaca itu ke garis 0,05. Saya klik garis 0,05. Seperti itu ya. Nah, akhiri blok ini dengan tombol escape pada keyboard satu kali. Teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pemberian ukuran seperti ini ya. Pemberian ukuran seperti ini. Untuk pemberian ukuran, pada tab modify ini kita menggunakan, ini adalah tab dimension ya. Ini adalah tab dimension. Ya, di sini ada linear, ada lignet, ada arc length, ada ordinate, ada radius dan seterusnya ya. Ini adalah sub icon dimension. Saya akan mengukur ukuran daripada detail jendela ini semuanya dengan menggunakan linear ya pada tab dimension. Atau teman-teman bisa klik dimension di atas, ini dia linear ya. Oke, klik linear seperti ini. Jadi klik pertama adalah di pojok, dari pojok bawah sini ya, ke pojok atas seperti ini ya, daripada kupingan ini. Yang mana kupingan ini garisnya sejajar dengan ketebalan kusen yang ini ya. Maka saya klik tadi di bawah dan sekarang di atas, 2 kali klik seperti itu ya. Saya geser ke atas sampai garisnya dari seperti ini menjadi seperti ini dan saya klik di situ. Jadi klik pertama di bawah, klik kedua di atas, pojok bawah, kemudian pojok atas, kemudian tarik ke sini dan klik di sini. Oke. Saya lanjutkan pada tab dimension, saya klik linear ya, linear. Saya klik pojok atas ini contohnya ya. Perhatikan pojok atas daripada kupingan, yang mana ini adalah rata dengan kusen ya. Nah, seperti itu. Dia rata dengan kusen, dengan garis kusen ini. Oke, saya klik di pojok atas itu, lambang not ya. Saya klik di situ. Saya geser ke atas ya. Saya klik di bagian pojok bawah daripada kupingan itu ya, lambang endpoint. Kenapa saya klik di situ? Karena ini sejajar dengan kusen ya. Sejajar dengan garis bawah daripada kusen, maka saya klik saja di situ. Oke. Nah, muncul angka 100. Saya geser ke sini ya.
saya ratakan dengan anak panah daripada tetangganya ya, yaitu angka 6. Di situ ada lambang not dan saya klik di situ. Nah, itu hasilnya ya. Ini dia angka 100. Kemudian yang di atas saya pada dimension saya klik linear lagi. Kemudian saya klik pojok atas atau pojok bawah duluan boleh ya. Anggaplah pojok atas dulu. Ya, dia rata dengan garis luar daripada kusen dan pojok bawah daripada kupingan ini yang mana dia juga rata dengan garis bawah daripada kusen ya, ketebalan 6 cm. Kemudian saya arahkan ke anak panah tetangganya yaitu angka 100. Di situ ada lambang not ya di ujung anak panah dan saya klik di situ. Oke teman-teman. Selanjutnya pada dimension ini ya, saya klik linear. Saya akan membuat angka horizontal seperti pada contoh ini ya. Diawali oleh angka 5 yaitu tonjolan daripada kupingan 5 cm, kemudian 6 yaitu tebal kusen yang ini, dan 50 yaitu ukuran lunas daripada bingkai dalam ya, bingkai jendela ya, yang coklat muda itu. Kemudian di sini ada angka 6 yaitu angka daripada kusen tengah lebar ya. Nah, kemudian di sini ada 50 yaitu ukuran lunas daripada bingkai jendela sebelah kiri. Kemudian ada angka 6 lagi yaitu lunas daripada ukuran daripada kusen ya, kusen sebelah kiri, dan 5 yaitu tonjolan daripada kupingan sebelah kiri seperti ini. Paham? Oke, jadi pada tab dimension saya klik linear. Sekali lagi pada tab dimension saya klik linear, oke? Kemudian saya klik dari ujung kupingan ke pangkal kupingan seperti ini ya. Nah, terus saya tarik ke atas dan saya klik di situ. Jadi saya klik sampai garisnya seperti itu ya, dan saya klik. Saya ulangi ya teman-teman ya. Saya unduh, saya ulangi, perhatikan. Perhatikan baik-baik. Pada tab dimension saya klik linear. Ya, saya klik pojokan luar daripada kupingan ya, ke pangkalnya. Pangkalnya di sini lambang endpoint ya, segi 4 saya klik. Saya tarik ke atas dan saya klik, saya paskan garisnya ya. Kira-kira segini cukup dan saya klik. Kemudian pada tab dimension saya klik linear lagi seperti ini. Saya klik dari pangkal daripada kupingan ini atau ujung garis daripada kusen, lambang not ya. Saya klik dan saya tarik ke pojokan daripada kusen ini ya, pojokan dalam, bentuk kotak lambang endpoint ya. Saya klik di situ. Kemudian saya geser ke atas, saya paskan dengan anak panah tetangga. Ujung dengan ujung ketemu ya, lambang not, dan saya klik di situ. Oke. Kita lanjut. Pada tab dimension saya klik linear. Perhatikan saya klik dari pojok sini, lambang not ya. Dan saya klik ke pojok sini, lambang endpoint ya. Jadi ini ukuran bingkai ya teman-teman ya, 50 cm. Kemudian saya geser ke atas, saya paskan dengan anak panah tetangga dan saya klik di situ ada lambang not. Oke, selanjutnya saya klik lagi dimension linear. Kemudian saya klik di pojok sini ya. Ini adalah kusen tengah. Saya klik pojok sini, saya tarik ke pojok sini dan saya klik di sini. Pas ya, pojok tengah. 6 cm. Saya paskan anak panahnya dengan anak panah tetangga, di situ ada lambang not dan saya klik. Oke teman-teman, selanjutnya pada tab dimension saya klik linear ya, seperti ini. Nah ini perhatikan, saya klik di pojok sini ya, pojok sini tak ya, ke pojok sini ya, yang mana itu adalah ukuran pojok terluar daripada bingkai ya. Nah kemudian saya geser ke atas dan saya paskan dengan anak panah tetangga dan saya klik di situ ada lambang not ya. Kemudian pada tab dimension saya klik lagi linear seperti itu. Nah, ini ada kusen lagi ya, saya klik di pojok sini, perhatikan ya. Nah, ke pojok sini ya teman-teman ya, lambang endpoint seperti itu saya klik.
Ini adalah ukuran kusen ya. Itu 6 cm, saya tarik ke atas, saya paskan anak panahnya, ada lambang not dan saya klik. Kemudian pada tab dimension saya klik lagi linear. Ini adalah kupingan dari yang paling kiri ya. Saya klik di pangkal kupingan sebelah sini contohnya. Ya, dan ke ujung kupingan seperti ini, lambang endpoint bentuk segi 4 ya, saya klik. Kemudian saya tarik ke atas dan saya paskan dengan anak panah tetangga lambang not itu ya, saya klik di situ. Nah, selanjutnya kita perhatikan ukuran di bawah ini pada gambar contoh. Di sini ada nilai 12 ya, yaitu tinggi atau lebar daripada kusen ini ya. Jadi kusen ini tebalnya 6 cm dan lebarnya ke belakang itu 12 cm ya. Perhatikan teman-teman. Pada tab dimension saya klik linear lagi ya. Perhatikan ini kusen ini yang hijau ini kusen ya. Perhatikan saya besarkan sekali supaya teman-teman kelihatan. Saya klik dari ujung kusen atas pojok ya ke pojok kusen bawah yang ini. Oke. Nah, terus saya tarik ke sini dan saya klik di sini. Nah, itu nilainya 12 ya. Pada tab dimension saya klik linear seperti ini. Perhatikan, saya klik di pojok atas daripada kusen ya, lambang segitiga, lambang persegi endpoint. Dan saya klik di pojok bawah seperti ini, lambang persegi endpoint ya. Saya geser ke atas seperti ini dan saya klik di situ ya, perhatikan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman perhatikan bahwa di sini tulisannya kecil-kecil ya, ukurannya kecil-kecil, sedangkan milik kita masih besar-besar. Bagaimana cara mengeditnya ya? Kita mengeditnya dengan menggunakan tab properties ya. Pada tab modify ini, klik modify di atas, ya, klik modify di atas. Ini dia properties ya. Nah, perhatikan, ini dia langkah-langkahnya. Memunculkan tab properties object ya, untuk mengedit garis ukuran atau dim line ya. Caranya ketik MO pada keyboard lalu enter 1 kali. Atau klik icon properties object yang tadi saya tunjukkan. Sekali lagi ketik MO pada keyboard lalu enter 1 kali. Atau klik icon properties object seperti yang saya tunjukkan tadi. Maka akan muncul kotak properties ya. Nah, akan muncul kotak properties. Setelah muncul kotak properties, Anda klik atau blok objek-objek yang akan dimodifikasi. Ya. Atau dilihat saja keterangannya. Kalau akan dimodif, maka kita lihat instruksi pada video. Jadi pada tab modify di atas, saya klik properties yang ini ya. Nah, ini dia properties, kotak properties ya. Nah, ini ada garis 2 di atas, teman-teman bisa klik, tahan, geser ke tengah layar seperti ini, maka dia berbentuk kecil seperti ini ya. Dan ini ada garis birunya, diklik, tahan, geser ke sini. Garis birunya itu ya. Maka biasanya dia muncul dalam bentuk seperti ini pada awal-awal ya. Jika saya matikan, saya klik close. Ya. Saya bisa juga ketik MO pada keyboard seperti pada command line ini. Kemudian enter 1 kali. Maka dia muncul seperti ini ya, sama ya. Nah, ini birunya ini saya klik, garis biru vertikal tuh saya klik, saya tahan, saya geser ke sini, ke lebih kiri lagi sampai muncul kok garis seperti itu dan saya lepas. Maka dia membesar ya. Teman-teman perhatikan jika kotak properti sudah muncul, maka saya klik semua garis dim ini, ya. Tidak boleh kena objek lain ya, harus objek dimension saja yang kena ya, jangan sampai kena garis biru-biru ini, jangan sampai kena garis-garis hijau ini, jangan sampai ya. Cukup yang diblok adalah garis dimension saja semuanya. Maka secara otomatis pada tab properties muncul daftar seperti ini. Ini ada line and row. Kalau kita ke bawah lagi ada teks ya kan, seperti itu.
Pada line and row ini teman-teman perhatikan di sini ada tulisan row size ya. Row size yaitu besarnya anak panah ini ya. Perhatikan row size besarnya anak panah. Jika saya klik angka 5 ini saya ganti ke angka 1 seperti itu. Saya klik satu kali ya. Maka dia mengecil. Nah, kemudian di paling bawah sendiri ya. Ini terus Anda ke bawah pada line and row ini daftar yang paling bawah sendiri. Itu ada X line offset ya, nilainya 20. Itu jarak antara garis dim ini dengan objek ya. Anda bisa masukkan di situ angka 1 contohnya. Atau Anda bisa masukkan angka 6 ya, boleh ya, seperti itu. Kemudian Anda klik di layar satu kali, maka dia hasilnya seperti ini teman-teman ya. Atau Anda bisa masukkan lagi angka 7. Agar dia tidak terlalu nempel ya. Anda klik. Nah, pas ya, dia tidak terlalu nempel seperti itu. Oke, jadi Anda bisa mengatur itu ya, Anda bisa lihat di layar. Nah, paham teman-teman? Atau Anda bisa klik angka 8. Nah, maka dia lebih naik lagi sedikit ya, bebas ya, seperti itu. Kemudian ini ada teks ya teman-teman. Teks ini klik, tahan ya. Sampai muncul tanda tangan seperti itu, geser ke atas seperti ini. Pada teks ini ada tulisan teks high ya teman-teman ya. Teks high ini teksnya besar banget nih, ya kan? Nah, kita kecilin ya. Pada teks high ini ada nilainya 20, kita blok nilai 20 ganti ke nilai 3 contohnya. Oke, teman-teman klik satu kali di layar, maka dia mengecil seperti itu. Oke, selesai kah? Ya, kalau sudah selesai, klik silang di atas, pojok kanan itu ya, pada properties. Kita matikan propertiesnya ya. Nah, kemudian ini kita geser, kita rapikan teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan rapih nih tulisannya, pendek-pendek nih. Kalau milik kita masih panjang-panjang ya kan. Nah, perhatikan untuk memendekkan teman-teman pada anak panah ini ada titik biru ya. Klik titik birunya, geser ke bawah seperti ini dan klik di situ. Nah, ini juga ada titik biru ya. Klik titik biru yang ada di anak panah ini. Geser ke bawah dan klik di situ. Ya, yang ini juga sama ya. Nah, ini titik biru di tengah-tengah antara dua anak panah ini diklik. Geser ke bawah, kemudian klik di situ. Maka secara otomatis dua ukuran langsung mengecil ya. Nah, karena dia berada di tengah-tengah dua anak panah. Nah, ini ujung anak panah ini ada titik biru, diklik. Geser ke sini, klik di sini. Itu ya. Nah, ini ada kalau dua dim sekaligus begini bisa, yaitu dengan cara titik biru pada dua anak panah ini Anda klik. Lepas, kemudian geser ke bawah dan Anda klik di sini. Ya, sedangkan yang ini ada titik biru Anda klik di ujung anak panah itu. Lepas, geser ke bawah dan klik lagi ya, paskan di ujung anak panah tetangga. Nah, seperti itu. Yang ini juga sama ya, ujung anak panahnya titik biru klik. Lepas, geser ke bawah, klik ke titik biru yang di bawah. Ini juga sama, titik biru pada ujung anak panah ini Anda klik. Geser ke bawah seperti ini. Klik pada titik biru tetangga ya, pada anak panahnya. Nah, ini ada titik biru pada angka 6 Anda klik ya. Lepas, kemudian geser ke bawah dan klik pada ujung anak panah sebelah. Nah, ini juga Anda titik biru itu ya, klik di ujung anak panah itu. Geser ke bawah dan klik di titik biru pada anak panah tetangga sebelah. Oke, selesai. Jika selesai kita batalkan blok ya, ini masih terblok, kita batalkan bloknya dengan tombol escape pada keyboard satu kali. Oke teman-teman, langkah selanjutnya di sini kalau teman-teman lihat ada ukuran 6, 50, 6, 56 ya. Jadi 6 ini adalah ketebalan kusen yang ini, 50 adalah lebar daripada daun jendela ini ya. Ini adalah daun jendela ya, yang biru muda ini. Daun jendela kelihatan dari atas, maka dia seperti itu ya. Sedangkan yang coklat ini, coklat tua ini adalah kusen ya. Kusen kelihatan dari atas, jadi dia terlihat seperti ini. Jadi kelihatan 6 dan 12 ya, seperti itu. Nah, di tengah-tengah ini juga ada kusen terlihat dari atas. Dan di sini ada kusen juga terlihat dari atas. Dan ini adalah bingkai ya. Bingkai jendela.
kita bisa mengcopy ukuran itu dari atas ini teman-teman. Startnya itu dari 6, 50, 6, 50, 6 ya. Yang 5 kanan kiri nggak usah. Ya, kita copy ya. Pada tab modify kita menggunakan icon copy yang ini ya. Nah, kita blok objeknya dan objeknya sudah diblok. Kemudian pada tab modify kita klik icon copy seperti itu ya. Kemudian ini anak panahnya ini ujungnya nih teman-teman klik dari garis 6 yang paling ujung ya, perhatikan. Nah, klik di anak panah ujung ini ya. Ini kita mengcopy ya, geser ke bawah seperti ini. Dipaskan lah ya teman-teman ya. Nah, kemudian klik di situ. Akhiri copy dengan enter atau escape pada keyboard. Nah, perhatikan teman-teman, jika teman-teman perhatikan, ini nilainya tidak pas ya. Nilainya tidak pas, posisinya tidak pas ya. Nilainya pas tapi posisinya menceng. Maka ini kita move ya teman-teman ya. Jadi nilainya menceng, kita tidak usah memindahkan nilai ya. Kita pindahkan objeknya yang di bawah saja, jadi supaya objeknya ini rata nanti dengan objek yang di atas. Saya ulangi lagi. Ini saya mengcopy objek dim line yang di atas ini, saya copy dengan menyalakan ortho. Begitu maksud saya. Otomatis ini sejajar nilai dim yang saya blok ini sejajar dengan nilai yang di atas. Tapi kalau saya turun ke bawah dia nggak sejajar, berarti nilai di bawah ini kok apa? Gambar yang di bawah ini lagi tidak pas nih ya kan, sama gambar yang di atas. Kalau gitu dim ini saya blok dulu, saya pada tab modify saya klik erase ya, atau delete pada keyboard. Berarti kita paskan dulu ya, kita paskan dulu. Bagaimana cara mengepaskan antara objek di atas dengan objek di bawah? Ya, ini pertama tuh ortonya dinyalakan dulu. Ortonya dinyalakan dulu ya kan, itu membuat garis tegak lurus. Setelah orto menyala, pada tab draw kita klik icon construction line. Pada tab draw kita klik icon construction line yang ini ya. Nah, ini adalah garis bantu. Kemudian teman-teman klik contohnya di pojokan daripada kusen tengah ya. Pojokan sebelah kiri contohnya, klik di situ. Tarik ke bawah dan klik di sini ya. Nah, kemudian enter atau escape untuk mengakhiri perintah. Maka teman-teman akan melihat inilah selisihnya ya. Ada selisih. Nah, oleh karena itu kita pindahkan semua objek di bawah ini. Paskan dia di garis ini. Ya. Supaya dia sama rata dengan di atas. Nah, ini posisi orto masih menyala ya. Di sini saya menggunakan perintah move, yaitu klik atau blok objek yang akan di move. Pada tab modify klik icon move atau M enter pada keyboard, kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Ini adalah icon move ya pada tab modify. Paham? Nah, kemudian saya blok objeknya. Saya blok biru seperti ini ya. Saya blok, saya klik dari situ dan saya geser ke sini dan saya klik. Jadi dia terwall semuanya ya, tercangkum semuanya. Dan orto menyala, ingat ya. Setelah objek saya blok, saya klik move pada tab modify. Nah, saya besarkan di sini ya. Saya klik dari pojok sini. Saya taruh di garis. Saya klik di garis. Jadi otomatis kusen ini ya. Sisi sebelah kirinya searah dengan atau sejajar dengan kusen yang di tengah yang vertikal ini pada sisi sebelah kiri. Ini juga kusen tengah ya kan. Nah, yang di atas juga kusen tengah. Pada sisi sebelah kirinya sama-sama rata. Dan saya waktu ngeblok tadi semuanya. Jadi semuanya ikut gitu kan. Paham maksudnya? Otomatis sekarang sudah rata. Jika sudah rata, saya blok garis ini. Garis panjang ini ya. Garis bantu. Kemudian saya delete pada keyboard atau bisa juga erase pada modify yang ini. Jika sudah selesai, saya copy lagi garis di atas. Ya. Jadi 6, 50, 6, 50, 6. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy. Setelah saya blok garis di atas, pada tab modify saya klik icon copy.
Ya, kemudian contohnya saya klik di pojok sini ya. Nah, seperti itu. Saya geser ke bawah dengan ini, saya copy dengan menyalakan orto. Saya copy dengan menyalakan orto untuk membuktikan bahwa mereka sudah rata. Nah, kemudian saya klik di ujung garis ini, contohnya seperti itu. Endpoint ya lambangnya. Nah, saya akhiri copy ini dengan enter atau escape pada keyboard. Rata ya. Nah, itu tadi materi-materi tambahan teman-teman, ada garis bantu untuk meratakan dan seterusnya. Ya, sengaja dibuat seperti itu agar teman-teman paham. Ketika teman-teman ada kesusahan atau kesulitan untuk meratakan, gunakanlah garis bantu ya. Demikian, dan mainkan orto ya teman-teman ya. Kadang orto hidup, kadang orto mati, tergantung kebutuhan. Paham? Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pewarnaan, dan pewarnaan ini berada pada video yang berikutnya ya. Kita sampai sini dulu. Kita save project, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard sampai muncul key save pada command line. Kita matikan AutoCAD-nya ya teman-teman ya. Demikian, assalamualaikum, salam sejahtera.